Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Rahimani wa rahimakumullah, makin kita akan melanjutkan membaca Kitabut Tauhid yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di sini kita masih di awal-awal kitab. Beliau mengatakan Kitabut Tauhid. Kita sudah baca ayat pertama dalam bab niki, kemudian ayat kedua Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Nabi fungsinya seorang rasul niki an i'budullaha, agar orang-orang tersebut, umat tersebut beribadah kepada Allah wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi at-taghut. Sedia yang itu papan. Ya, share sedikit nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut wajtanibu at-taghut. Hah? Iya, sebentar. Ya.
Baik, alhamdulillah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus. Kok dia lalu orang nanti? Ini aja yang pakai kabel. Sungguh belum hidup. Lobet tulisannya. Mari itu aja sudah. Telah kami utus sungguh telah kami utus pada kulli ummah, setiap umat, seorang rasul an, agar u'budullah, mereka beribadah kepada Allah wajtanibu, dan menjauhi, bisa ada? Tabi. Dan menjauhi taghut. Alhamdulillah. Niki di surah Nabi katanya Al-Anfal kalau tidak salah, An-Nahl ayat 36. Aniki la antara ayat tulisan ini tesi penulis walaqad ba'atsna, sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar umat ini beribadah kepada Allah dan agar umat ini menjauhi taghut. Mungkin terbaca beberapa faedah yang dituliskan kita oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan annal hikmata min irsalir rusul hiya ad-da'wah ila tauhid wan nahyi 'anil syirk. Bahwasanya hikmah, tujuan dari diutusnya seorang rasul, nabi, tujuannya agar umat beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Pertama, tujuan diutusnya seorang rasul agar manusia nabi beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Beleng ana faedah niki kalimat fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Dari ayat ini faedah pertama, tujuan diutusnya seorang rasul adalah agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Tapi orang taghut semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, anna dinal anbiya wahidun. Kedua, bahwasanya
agama seluruh nabi, satu atau sama? Agama seluruh nabi satu atau sama? Dari mana kalimat itu? Fi kulli ummatir rasula nabi an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Ini dia agamanya Rasul. Agama seluruh Rasul nabi beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut, semua sesembahan selain Allah. Ia agamana selaku Rasul, yaitu yang kita kenal dengan at-tauhid. Tauhid niki agama semua Rasul. Jadi semua Rasul diutus untuk agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Itulah tauhid. Itulah menjadi agama seluruh Rasul. Nabi Musa nabi agamana tauhid. Ya, dan tauhid inilah dia yang dinamakan dengan agama al-Islam. Jelas niki? Bahwa agama seluruh nabi adalah satu atau sama. Kemudian yang ketiga, faedah dari Syekh tentang ayat niki. Anna risalata ammat kullal umam wa qamatil hujjatu ala kullil ibad. Bahwasanya risalah ini telah mencakup semua umat. Bahwasanya risalah ini, agama ini, risalah atau agama ini yang mana? Agama tauhid ini telah mencakup, tapi orang mencakup, meliputi, telah sampai, ya, telah mencakup setiap atau semua umat, ya, dan bahwasanya al-hujjah qamat ala kullil ibad, dan bahwasanya al-hujjah telah tegak. La ilaha illallah. Dan bahwasanya sekolah kita malik ini, sekolah tauhid, dan bahwasanya hujjah telah tegak atas setiap umat. Kau udah baca ini kike? Alhamdulillah. Sok nebu kebaca, takkan dina jenang. Jelas, alhamdulillah. Yang ketiga, faedah dari ayat niki, bahwasanya risalah atau agama ini, atau agama tauhid ini telah mencakup semua umat, telah sampai kepada semua umat, telah sampai kepada setiap manusia. Nabi, karena di sini Allah mengatakan ba'atsna, telah kami utus, sudah kami utus, sudah sampai kepada mereka. Siapa mereka itu? Semua umat ini, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, telah sampai kepada mereka Rasul, seorang Rasul. Nabi sampai yang nasi Rasulullah an i'budullah, agar mereka semua beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Berarti risalah tauhid niki sudah sampai kepada setiap umat, lengan zaman Nabi Adam sampai mangkin. Kenapa disampaikan kepada mereka? Agar mereka nanti tidak ada alasan le saat nata azab isi Allah, dara alasan demalik, wah kenapa? Wah nyampe tiba ida Rasul kan dia beriman.
Wah nyampe ti Pak Ida Nabi kan dia beriman. Wah tahu dah bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi, kan dia hanya dia tidak ibadahin, dia alasan malik. Karena hujjah atau risalah atau agama ini telah sampai kepada setiap umat, ya, dan bahwasanya hujjah telah tegak atas mereka semua. Niki memang secara umum. Ada beberapa person memang dia sampai beberapa person kayak yang tinggal di kutub utara mungkin beberapa person saja. Ya, tapi secara umum risalah niki sudah sampai kepada semua manusia. Jelas niki? Alhamdulillah. Mau menengane kan sangdi tengantok doang di. Itu ketuk-ketik doang soalnya nih. Alhamdulillah. Niki faedah yang ketiga dari ayat, dari sepenggal ayat niki. Faedah yang keempat, Syekh mengatakan idhamu sya'ni tauhid. Ini menunjukkan besarnya keagungan tauhid. Yaitu dia adalah kewajiban setiap umat. Kewajiban setiap umat. Ya beli gati kedudukan tauhid. Buktinya apa? Buktinya semua umat wajib dia bertauhid. Denarak manusia melainkan wajib atasnya bertauhid. Adapun selain tauhid macam-macam syariat syariat yang lain bermacam-macam dia. Salatnya bermacam-macam, puasanya bermacam-macam dan sebagainya. Lagu tauhid pada selapuan. Lengan manusia zaman Nabi Adam sampai si beditkan jeluk kiamat semuanya sama. Menunjukkan besarnya keagungan tauhid, besarnya kedudukan tauhid. Ya, semua umat wajib untuk melaksanakannya. Ya, mengenang setiap umat, yaitu ini kalimat ini. Fi kulli ummah. Di setiap umat wajib dia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Yang kelima, Masya Allah, ulama bagi yang itu faedah aja luwih gati. Masya Allah. Fi al-ayah ma fi la ilaha illallah. Di dalam ayat ini terdapat makna daripada la ilaha illallah. Dalam ayat ini terdapat makna la ilaha illallah. Yang mana maksud Syekh di sini makna la ilaha illallah, yaitu ani'budullaha wajtanibu at-taghut. Mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Nabi orang taghut semua sesembahan selain Allah. Nabi sembahnya si dengan selain Allah patung. Nabi anda matahari. Nabi anda malaikat. Nabi. Ya, ini semuanya selain Allah. Nah, yang namanya la ilaha illallah, kita harus menjauhi semua sesembahan selain Allah, kemudian beribadah hanya kepada Allah. Ya, di sini ani'budullah mun bahasa Arabnya dikatakan al-itsbat. Al-itsbat yaitu penetapan. Penetapan. Ini namanya an-nafi. An-nafi
Nafi aran an-nafi peniadaan. Dalam ayat ini ada isbat, menetapkan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, dan ada an-nafi. Apa itu an-nafi? Peniadaan sesembahan selain Allah. Karena ada al-isbat, ada an-nafi, inilah yang dimaksud oleh Syekh bahwasanya dalam ayat ini terdapat makna la ilaha illallah. Dan nikilah makna la ilaha illallah. Karena sebagian dengan makna yang la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Bahkan dia mengatakan bebas melakukan apapun selama meyakini mesa-mesa Allah nyipta yang alam ini aman wah. Ya, padahal makna la ilaha illallah yaitu kita beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan niki 5 faedah piang teh si Syekh. Ya, di dalam ayat niki faedah-faedah yang berkaitan dengan tauhid. Tapi itu faedah di luar niki luwih gratis. Ya, tapi yang berkaitan dengan tauhid niki yang dibuatkan kita oleh Syekh. Aran dimanjelaske. Aran dimanjelas sila sebelum kita pindah ke ayat berikutnya. Sila kalau ada yang belum jelas. Apa ke aranina? Luarna A, lagu dalamna U. La ilaha illallah. Di dalam ayat niki terdapat makna daripada la ilaha illallah. Bagaimana? Sampun jelas niki atau masih ada yang belum jelas? Nggih. Peniadaan. Dek ke perniagaan. Dia cuma berdagang doang gitu. Peniadaan, yakni meniadakan, ya, menghapus, menghilangkan. Ndek ne perniagaan berdagang gitu. Nggih. Sampun jelas? Alhamdulillah. Beda pusang itu reuna. Dah pusang itu. Insyaallah jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Baik. Jazakumullah khairan. Ayat berikutnya dalam bab yang sama, Asy-Syaikh mengatakan wa qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Wa qadha, dan dia telah mensyariatkan dan dia telah mewajibkan, dia yaitu Allah telah mewajibkan dan dia telah mewajibkan, yaitu Rabbuka, Rabb kalian, Rabbmu. Nabi yang diwajibkan alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah, agar kalian tidak beribadah, agar kalian tidak beribadah. Niki la, niki tidak.
illa iya, kecuali kepadanya. Siapanya niki? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga telah mewajibkan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baik. Niki di surah Nabi Al-Isra ayat 23. Quran surah Al-Isra ayat 23. Syekh menuliskan kita ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu, dan Allah telah mewajibkan, Rabbuka, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan alla ta'budu, agar kalian jangan beribadah illa iyah, melainkan kepada Dia, yaitu kepada siapa? Kepada Allah. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua Allah mewajibkan ihsana, kalian berbuat baik. Siapa orang tua itu? Ibu dan bapak. Mentoak ngumbi yang kuna. Ya endah? Kerabat. Nggih. Jadi orang tua di sini maksudnya bapak dan ibu yang melahirkan kita. Sugul mentoak. Bukan termasuk mertua di sini. Ya, tapi kita bantu sosanina ata atau bantu sama amata untuk berbakti kepada orang tuanya. Baik. Kita ambil faidah dari Asy-Syaikh di sini. Syekh menuliskan kita, anna tauhida huwa awwalu ma amara Allahu bihi minal wajibat. Bahwasanya tauhid simpel di sana anu angin teh piang ayat sadi faidah-faidah. Masyaallah. Bahwasanya tauhid adalah kewajiban pertama. Kewajiban keberapa? Pertama, atas hamba. Kelihatan dia ibu-ibu? Raba-raba kah? Ya. Kelihatan Pak Guru? Sedikit nggih? Perlu kacamata kayaknya. Bahwasanya tauhid adalah kewajiban. Ya. Karena memang ayat ini berbicara tentang hukum-hukum. Nanti tentang berbuat baik kepada berikutnya, orang-orang berikutnya. Kalau kita lihat nanti di dalam surah Al-Isra ayat 23, terus 24, terus 25, 26, dia berbicara tentang hukum-hukum. Berbuat baik kepada ini, kepada itu, dan seterusnya. Nah, kewajiban pertama Nabi, alla ta'budu illa iyyah. Syekh mengatakan di sini bahwasanya tauhid adalah kewajiban pertama atas hamba, atas semua kita. Sai simaran dirina hamba Allah, kewajiban pertama adalah harus berla ilaha illallah. Ini menunjukkan kedudukan tauhid. Dia adalah kewajiban pertama atas semua hamba. Si kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafi wal itsbat. Di sini juga ada makna daripada la ilaha illallah. Terdapat padanya makna la ilaha illallah. Nabi karena la ilaha illallah, yaitu di sini la ilaha an-nafi, illallah al-itsbat. Di sini juga ada an-nafi. Niki.
alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah. An-nafi, peniadaan. Peniadaan. Illa, kecuali, iya, kecuali kepada Allah. Berarti niki al-itsbat. Al-itsbat, penetapan. Nah, inilah persis dia seperti makna la ilaha illallah. Ada penafian, di sini juga ada penafian. Ada penetapan, di sini juga ada penetapan. Nabi apakah yang ditiadakan di sini? Nabi yang ditiadakan sesembahan, al-ibadah, meniadakan sesembahan. Nabi yang ditetapkan peribadatan juga hanya kepada Allah. Makanya la ilaha illallah berarti menafikan dan menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Bukan menafikan pencipta, bukan menafikan pemberi rizki, bukan. Karena kalau pencipta dan pemberi rizki selapuan ngimanin ini, semua mengimaninya. Mau nanya orang Nasara, mau nanya orang Yahudi, mau nanya orang musyrikin Arab, semuanya meyakini bahwasanya Allah, dia yang menciptakan, dia yang ngasih rizki. Tapi di sini yang penting apa? Al-ibadah, peribadatan. Makanya dibilang alla ta'budu, agar kalian jangan beribadah. Ya, ta'budu, jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah. Berarti yang ditiadakan dan ditetapkan adalah ibadah. Sama seperti la ilaha. La di sini yang ditiadakan juga ibadah. Karena ilah artinya ma'luh. Ilah artinya nabi ma'luh. Nabi arti ma'luh. Ma'luh artinya ma'bud, yang disembah. Ma'luh artinya ma'bud, yang disembah. Makanya la ilaha illallah yang dinafikan dan ditetapkan adalah al-ibadah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian punah, terlanjut atau lanjut? Alhamdulillah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga Syekh mengatakan di sini azamatu haqqil walidain. Dalam ayat ini terdapat padanya keagungan kedudukan kedua orang tua. Keagungan kedudukan kedua orang tua. Kedua orang tua. Mana menunjukkan demikian? Karena di sini begitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Dia telah mewajibkan agar kalian beribadah hanya kepada Dia, langsung dan selanjutnya wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua itu datang perintahnya langsung setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki menunjukkan besarnya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kenapa kira-kira besar kedudukan berbakti kepada kedua orang tua, bukan kepada istri atau bukan kepada suami? Ikumbena kira-kira ini? Yang paling besar jasanya. Masya Allah, iya, yang paling besar jasanya terhadap kita siapa? Orang tua. Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menciptakan kita melalui orang tua. Sehingga angka jasa orang tua ini sangat besar. Ya, jasanya dia setelah Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa Diki? Baik, terakhir yang keempat kita ambil yang singkat, yaitu diharamkannya durhaka. La ilaha illallah. Durhaka kepada kedua orang tua. Yang mana nama durhaka?
melawan. Terus Nabi juga menentang. Nabi juga secara umum. Tadi di sini ihsana. Lupa jelasin tadi. Ihsana pakai nakirah dia. Tapi maksudnya yaitu sekecil-kecilnya perbuatan baik, maka itu adalah berbakti kepada kedua orang tua sekecil-kecilnya. Karena niki pakai nakirah dia. Ya, dalam bahasa Arab ada namanya ma'rifah, ada namanya nakirah. Ini dia nakirah, tidak ada alif lamnya. Tapi maksudnya semua jenis kebaikan kita lakukan untuk orang tua, maka itu namanya berbakti. Lawannya durhaka, semua jenis keburukan, sekecil-kecil keburukan, itu dia menjadi durhaka kepada kedua orang tua. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fala taqul lahuma uff, ndak dengenang uff. Apa uff mun bahasa Arab? Uff niki mara ita mecakno. Kalimat yang menunjukkan dia enggan, uff itu. Uff kalimat yang menunjukkan dia enggan, dia nemele. Kan kita mau nasuruh itu bapa mau dia temele mecak kita. Beliang kita sebian laku. Ngentang ngono. Wah kita mecak kira-kira. Bukan mecak lagi, lebih dari itu. Nah itu bisa menyakiti orang tua. Sekecil-kecilnya hal menyakiti dia masuk ke dalam kategori durhaka. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah diharamkannya durhaka kepada kedua orang tua. Niki mungkin bisa kita bahas pada kesempatan kali niki, waktu niki nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Nggih. Sila. Olah nitip-nitip sila. Bacaan imam kalau kita cukupkan bacaan imamnya mulai dari sampai dalam baru kita cukupkan di bacaan imamnya itu udah baca ngono ya baik itu lebih ada terus saya tidak lagi misalnya dalam ini satu panggilan atau bawa ke rumah satu panggilan teman dak dila napak ya besila terus tebesila cara tenapak cara nalat nyur ya. La ilaha illallah kan gamasna jadi muntah tokol besila cara nalat nyur bawa atau buah ngono bawang kau buah bahkan mula bawang kau nama buah nyur asal atas kau buah la ilaha nggih jadi sebab wah Ruben bahasnya si Ustaz Mizan di kalam rebu ya iten dia terkanggo miak sebab itu si kanggo miak sebab hanya Allah ya sehingga ita milu miak sebab marangone kan ita ngadaang sebab ini bahwasanya mun tenalat nyur dalam keadaan besila ini akan menjadi sebab buah nyur no buah le bawa buah lembe buah le atas buah le atas ini berarti itu miak sebab padahal Allah dan Allah miak ini jadi sebab. Nah, membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab, maka niki jatuh ke dalam syirik. Kan jatuh ke dalam syirik karena itu pada yang terdiri tekenca Allah hanya dia yang berhak buat sebab. Hanya dia yang berhak buat sebab. Misalkan Allah ngenang
air Zam-Zam ini sebab untuk sembuh. Air Zam-Zam ini sebab untuk sehat, sebab untuk pinter. Ya Allah miajari sebab, maka sudah kita minum dia karena ini sebab yang dibuat oleh Allah. Tiba-tiba tiang anak aku ini mengkuah telepang ya apa atau misalkan batu, nih batu ajaib ini mengkuah telepang air ini batu ini, maka air ini berubah menjadi air segala obat. Sehingga sebab ini marah ini kita mesamia. Maka niki jatuh ke dalam kesyirikan. Wah kami mandi le sopo mualan. Mandi sopo mualan teh ini le Lombok Timur. Pas te mandi kemualan le atas tauna jadi mancur ya ngono. Mancur ya. Ya pas te mandi tiba-tiba ada dengan tayak beratas bebait. Dalam kondisi nula bekelambi hanya bercelana doang ngono, bait. Setelah turun, yuh kanda sampai atas kalau bebait ai ngeten. Oh karena ini air obat segala penyakit. Le Lombok Timur saya kembali ada ide mau ini obat segala penyakit bengenongka dengan berarti seolah-olah kan air ini air berkah ini pada marak Zam-Zam. Nah, saya ide bahwasanya ini sebab menyembuhkan segala penyakit. Saya bita angkun si ita mia berarti ini ita mada yang diri ita kanca Allah. Inilah akhirnya menjadi kaidah sai mia sebab yang Allah tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab, maka ini syirik kecil. Walaupun dia syirik kecil lagu syirik karena ini. Walaupun dia kecil, ini tetap syirik. Ya, membuat sebuah sebab. Sedangkan Allah ini jadi sebab. Dalam arti dia meyakini si nyembuhang Allah, si miya jadi buahna le atas no Allah. Lagu ini sebabnya. Ini dia syirik, walaupun dia syirik kecil, tetap namanya Nabi syirik. Jelas dah. Alhamdulillah. Terus yang kedua, ya ngombe yang kuna bacaan imam membaca. Ya, terus makmumno ulak ke bebaca, no? Pertanyaannya, jari ita muntawah sebagai makmum, maka bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Jadi apa sih bacanya si imam? Cukup wah bagi kita. Angka paste dayat imam dalam keadaan ruku imam. Takbir itu Allahu Akbar. Butang kita sekali terus ruku ita. Jadi wah mau ita takbiratul ihram, wah mau ita butang, wah mau ita ruku. Cuman dia temu bebaca. Dia temu Nabi bebaca. Be bacaanna wah imam bebaca. Sehingga itu ditulah apa? Bebaca. Kan rukun salat Nabi takbir, kemudian berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah. Baca Nabi Al-Fatihah. Lagu nang kamu imam lu ruku takbir itu Allahu Akbar, butang kita terus ruku. Mau itu baca Al-Fatihah ini dia mau. Cuman kalau dalam berimam ini dihitung 1 rakaat. Loh, terus bacaan Al-Fatihah mbe ya, wah bacaan isi imam. Bacaan imam ini termasuk bacaan makmum. Lagu nengke mau sholat mesa-mesa marak niki Allahu Akbar langsung ruku tanpa baca Al-Fatihah, sholat mesa-mesa sah ke sholat dah. Dan sah, kenapa tidak sah? Belum membaca Al-Fatihah. Angka bacaan makmum itu sudah ditanggung oleh imam. Apa dibaca oleh imam itu merupakan bacaannya si makmum. Ya, jelas tidak? Mana membaca imam, tugas makmum mendengarkan. Imam membaca Al-Fatihah, makmum mendengarkan Al-Fatihah itu. Imam membaca surah, makmum mendengar surah yang dibaca oleh imam. Jadi dia nula ya makmum membaca. Jelas nggih? Wallahu taala a'lam. Nggih, jelas. Bismillah.
Pak Ustaz, mengenai yang nomor 3, Pak Ustaz, Nggih. kita berbakti kepada orang tua kecil-kecil. Nggih, betul. Bagaimana dengan nanti namanya anak yang taat sekali kepada Allah, tapi orang tuanya tidak bertauhid dalam agama, tidak mengusik dosa apakah dia tetap taat selalu berbakti? Nggih, tetap dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau disuruh berbuat syirik, benda temilih, papa hino ndak milih. Ya, ayo ikuti agama saya. Karena dengan to'at, oh nggak bisa bu, nggak bisa pak. Cuman kalau berbuat baik kepada dia, iya tetap bantu ya dalam hal-hal yang tidak ada kaitan dengan agamanya. Bantu ya mongkak, bantu ya nyapu, bantu ya mupu, bantu yang beli apa misalkan yang tidak ada kaitan dengan agamanya. Ya lagu ndak ada bantu atau nganing tempat ibadahnya, beli yang alat-alat ibadah ndak ada bantu ino. Karena ini akan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, adapun dalam masalah kekufuran begitu disuruh kufur ndak tolong. Dalam masalah selain kufur bantu dia. Tetap wajib berbuat baik kepada mereka. Ya, jadi dak kena kafir kita berbuat baik kepada mereka, tapi ingat jangan sampai bantu dia di dalam kekufurannya. Jelas niki? Wallahu taala. Mohon maaf Ustaz, yang belum ngerti apa yang dimaksud ngambil tasawuf. La ilaha illallah. Ya, kan jelek dikatakan tasawuf, wah ya ndak bahas ya. Ya, ndak bahas ya. Karena di dalam sunnah ini sudah lengkap. Dulu awal-awal tasawuf itu dia berasal dari ahlus suffah. Dari kata suffah, tasawuf itu. Siapa itu? Yaitu para sahabat yang tinggal di bagian belakang Masjid Nabawi. Ya, dia dibuatkan di sana. Teratak, tono tindu, tono semua sudah kehidupannya di sana. Dan mereka tidak punya pakaian melainkan hanya kereng doang. Mereka di sana hanya fokus beribadah di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hijrah darah balik, darah keluarga, tinduk di masjid bagian belakang. Nah, orang-orang seperti niki kemudian dia fokus hanya ibadah. Makanya di awal-awal Islam tasawuf niki yaitu orang-orang yang fokus beribadah, akhlaknya bagus, akidahnya bagus. Cuman di belakang-belakang akhirnya berlebih-lebihan. Ngombe yang kena berlebih-lebihan misalkan sampai menghina dunia. Kemudian sampai terjadi penyimpangan dalam masalah akidah. Muncul arana wahdatul wujud. Paranangna Allah masuk ke dalam diri mereka. Saking sucinya mereka tidak pernah berbuat dosa ngena, dedah mikirang dunia ngena, masuklah menyatulah Allah dengan diri mereka. Dan lain sebagainya. Angkat sida yang nengka tasawuf. Kalau awal-awal dulu mereka orang-orang yang berakhlak baik, ya, dia fokusnya ke akhirat. Nah, berakhlak baik, fokus ke akhirat, kan wah arah dalam sunnah ini. Sunnah kan juga mengajarkan kita berakhlak mulia. Ya, sunnah juga mengajarkan kita untuk fokus kepada akhirat, fokus kepada tauhid dan lain sebagainya. Dunia hanya sebagai sarana menuju ke akhirat. Dan hal-hal yang lain intinya dalam sunnah niki lengkap wah. Detulak Malik butuh belajar tasawuf itu. Ya, dikatakan tasawuf sebagai tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa ngena. Bahkan dalam sunnah lengkap masih pensucian jiwa. Tauhid ini mensucikan jiwa nomor 1 dengan cara bertauhid. Memahami nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, niki membersihkan jiwa kita dengan luar biasa. Jadi pensucian jiwa ada juga dalam sunnah. Angka-angka tasawuf wah. Ya, fokus sekarang belajar sunnah karena dalam sunnah lengkap. Temilih akidah ara, temilih ibadah ara, temilih akhlak ara, lengkap ada di dalam sunnah niki. Ya, jadi tasawuf. Wa iyyakum, Allah yabarik fikum. Alhamdulillah. Silakan.
Yang kedua mik akan dengar dari Sila Mudi. Sila. Masalah pekerjaan di markas. Pekerjaan di markas, bareh temangan. Ya, terus? Oke. Panjang? Angan-angan, nggih. Lama menyusahkan dari segi 4 kemudian orang dulu segi contohnya. Pelo sugul. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Be contoh mau pengarap papan ngono deh. Alhamdulillah. Ana teneka. Ya. Jadi kurang lebih seingat tiang no. Be ya. Tahbus nggih. Ya, bismillah. Be contoh, insyaallah. Lepas kalau merebu di nara papan. Ya. Atau coba kita hadis ini mudahan yang pas dengan hadis. Mudahan akan ditahan hadisnya. Ini kelitan hadisnya. Baik, kurang lebih seingat tiang, nggih. Jadi niki garis angan-angan seseorang. Ya, garis angan-angannya al-amal mimpi. Ya. Tapi ternyata angan-angannya niki ya dibatasi dia oleh umurnya. Niki umur. Selama dia menjalani angan-angannya niki terjadi beberapa hal pada dirinya. Terjadi beberapa hal. Ya, ne umurnya terjadi misalkan langgar motor. Lagu masih hidup liwat malik. Sakit kena corona masih hidup liwat malik. Angan-angannya masih panjang di sini. Misalkan napi angan-angannya napi angan-angan kira-kira misalkan jadi gubernur misalkan. Ya, jadi gubernur. Nah. Iya, wah. Arar ini mulai sawan 4 terjadi angan-angan. Baik, jadi gubernur, ini angan-angan. Ya, selama perjalanan ada rintangan-rintangan. Ada napi rintangan-rintangan. Pas menjalani umur, ingin mencapai angan-angan terjadi misal kecelakaan motor, masih liwat, masih hidup ya. Sakit dia corona kena liwat malik.
kerampok dia, ditusuk sama orang tapi masih dia hidup terus. Ya, sebenarnya ini sudah teguran buat dia ini. Agenda na pelo-alo angan-angan. Ya, teguran semua ini. Sampai akhirnya dapat yang terakhir, setel langsung di sini selesai waslapu bepe. Jiun dia. Sehingga angan-angannya masih panjang tapi tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Karena sudah dibuatkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ita nengken ita tahu kan kerang kita kadang-kadang ya pengen udah ita lelangan tiba-tiba sakit seduk no. Ya kenapa sakit seduk ini? Akhirnya sembuh, alhamdulillah liwat. Padahal wah teguran no, astaga sakit seduk nyerahkan tobat harus nengen no. Ya kan kadang tiba-tiba sakit seduk, orang sakit seduk, tokol ya rebah mati langsung. Atau mandi tiba-tiba pinang ngeliur rebah di WC mati langsung. Nah pas yang pinang ini teguran ini. Kadang-kadang pinang masih lolos ya. Lolos. Kenapa masih lolos? Karena belum dia masuk ke dalam batas usia itu. Begitu sudah di sini dia di batas usia, angan-angannya masih ya kena ya tenek bekah tutu wah. Ya? Enggak jadi gubernur. Ya. Jadi ini sudah sebagai teguran. Teguran untuk apa? Agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langgar motor masih hidup kita, teguran lo nyerakan. Ya, nyerakan tobat. Ya, mana kena penyakit apa, misal penyakit berat, teguran itu mari segera tobat. Ya, jadi angan-angan yang terlarang yang kita bahas dalam Riyadhus Shalihin yaitu ta'jilut taubah. Ta'jil at-taubah, menunda taubat. Itu yang terlarang. Ya, yang kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Gara-gara angan-angan ini, ya kadang-kadang kan banyak kita lakukan dosa-dosa. Gara-gara ingin menjadi gubernur misalkan atau menjadi orang terkaya di Lombok Timur misalkan. Kan sering kita melakukan dosa-dosa di sini. Arah rintangan. Ini teguran. Ya, untuk segera taubat, tidak ada tunda-tunda taubat. Menunda taubat inilah yang dinamakan dengan berangan-angan. Begitu dapat teguran, taubat kita berarti hilang ya angan-angan. Ya, jadi garis seperti ini kurang lebih ini di angan-angan seseorang, ini umurnya. Dan selama menjalani angan-angan ini banyak rintangan dia temui. Lolos ya dalam rintangan-rintangan. Lagu bareh mau sampai rintangan terakhir, ndik negin lolos. Kenapa? Karena dia sudah sampai di sini batas umurnya. Kurang lebih seperti niki dia, ya yang ada dalam hadis tersebut. Lafaznya berupa tantian lagu dan kendaitan. Wallahu taala a'lam. Sila arak silain. Sila calo. Akhirnya sampai suara Anda. Menyambung arah masalah ini masalah pertanyaan ini karena ada yang kira-kira umur bertahun nanti. Terus? Jadi arah ilmunya yang ini. Umi aku ilmu no. Maksudnya nampolan agama. Isi apa ke? Oh rampong ya. Nasi kedua itu usulkan yang pakain lolona karena akan itu 4 tahun dah boleh berbuah. 4 tahun dah berbuah. La ilaha illallah. Tahu-tahu ada tertampur dapat bercerotok buahnya ini. Jadi yang pelitnya itu baiknya. Masya Allah. Zen. Baik. Ulah orang papan Malik. Beli mampan papan nih. Alhamdulillah. Oke. Tapi jazakallahu khairan. Baik. Jadi nangke dia nemere berbuat suruh ni tenampol ya ngombe hukum ni no. Berarti nampol ini sebab parana.
Nih sebab akikna beli. Nah sebab dalam agama ada dua macam. Arana kauniyah atau alami. Arana syar'iyah. Atau gaib. Ya, kalimat mungkin yang pas gaib, wallahu alam. Aku iya rana sirapat gaib. Nah, amun syar'iyah, contohnya nabi syar'iyah misalkan bacayang ya Al-Quran, bacayang ya ayat, ya ini syar'iyah. Dia muna syar'iyah butuh dalil, butuh nabi dalil. Dalil dengan Quran, dalil dengan hadis. Amun arak dalilna dengan dalil, maka dia benar. Munarak dalilna 100 muna. Amun dia narak dalil tanpa dalil, maka dia salah. Bid'ah jatuhnya. Ini syariah. Sembiaran syariah itu baca-baca yang ya jampi atau bahasa itu jampi wah ke ya. Munarak dalilnya misalkan dia sakit, bacakan Al-Fatihah, kan ada dalilnya. Bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada dalilnya. Lagu baca yang jampi si macam-macam agar-agar selak pagar nina le mama limudi atau apa kena malik kena loka-loka anu. Ini kan tidak ada dalilnya ini. Arak si parah malik rubahna baris Al-Qur'an no. Ya, nabi misalkan nabi kulhu balak karena nah baliknya kulhu no. Kan seda Qur'an niki. Ya, akhirnya terjadi kekufuran di sana karena merusak Al-Quran. Intinya tanpa dalil dia salah, mendarat dalil sini baca niki salah, jatuh ke dalam kebid'ahan. Niki yang syar'iyah atau halal yang gaib. Ada yang alam, ngadu alami. Sebab yang apa? Alami. Alami misal terbagi dua dia. Ada yang namanya mujarrab. Ini bahasa Arab sebenarnya mujarrab, artinya teruji. Terapa? Teruji. Mujarrab artinya teruji. Hal yang sudah teruji dan dia membuktikan bahwasanya ini mujarrab. Sakit otak, obatnya napi paracetamol. Napi? Air panas? Ya teh panas atau apa kan? Mujarrab sudah teruji, silahkan, bener dia. Karena dia alami, dia bilang butuh dalil. Tapi dia butuh apa? Butuh ilmu keilmiahan. Nah, nangka ada yang namanya tidak mujarrab, tidak teruji. Ya, tidak mujarrab. Tidak teruji. Ya, maka niki salah dia, ini benar, ini salah. Contohnya misalkan marangone batu siarana simu batu motiorna. Siapa? Batu ponari. Ponari. Dia mau batu lengan langit terik. Terus batuna temangna ningai. Apakah batu ini sudah mujarrab secara klinis, secara alami, ilmu kedokteran dan lain sebagainya? Mujarrab keno tidak teruji, hanya khayalan ini. Nemang keris dalam air, langsung airnya jadi obat segala penyakit. Apakah itu teruji? Tidak. Maka nggak boleh menggunakan itu. Ya, karena dia tidak apa? Tidak teruji. Kembali ke pertanyaan desida. Nengke munara lolon kayu atau pohon berbuah, marak kelengkeng, marak nyiur, ende nawah berbuah, ente bakat-bakatinnya. Secara uji klinis ilmu
pertanian, apakah ini dia berbuat muntabakat-bakatin secara uji? Hah? Iya, kalau benar iya maka dia teruji, masuk ke dalam hal yang boleh. Polong atas dengan teruji ini apa namanya, hal yang mujarrab, hal yang teruji boleh dia, silahkan. Ya, jadi selama itu terbukti dan dia mujarrab, teruji secara alami, maka boleh. Makanya yang dua niki, ya, pengobatan lah kita bilang, mengambil sebab secara, kalau syariah dengan dalil, kalau alamiah dengan tajrubah atau mujarrab, maka niki dua-duanya boleh. Adapun niki, ya, berbuat sebab tanpa ada dalil, atau dia melakukan perbuatan alami tanpa dalil, maka niki dia tidak boleh, bahkan bisa jatuh ke dalam syirik asghar, syirik kecil, bisa jatuh ke dalam syirik kecil. Marangone ponari nemang batu ai bisa jatuh ke dalam syirik kecil. Nemang keris dalam ai bisa jatuh dalam syirik kecil. Kenapa? Karena dia telah membuat sebab, ya, dengan cara ini yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Bejampi marangone agar-agar selak pagar. Nah, ini berarti dia membuat sebab dengan cara seperti ini, yang sebab ini Allah tidak pernah membuatnya. Lagu menengadu cara si ini memang iya, Allah telah menjadikannya sebagai sebab. Ya, benar dia lakukan, Allah telah menjadikan sebagai sebab. Gawe-na ya tidak apa-apa, benar perbuatannya. Mumbiang kuna calo. Paham ida apa siri bingung ida? Paham insyaallah deh. Alhamdulillah. Dari intinya siaran sebab, ndak teparan ini kan hanya sebab. Batu ponari hanya sebab, gelang hanya sebab. Sebab yang ngumbe-ngumbe na onde, dak ana sebab arah hukumnya dah. Kalau dia sebabnya terbukti secara syar'i atau dia terbukti secara alami mujarrab, baru boleh. Lagu amun sebab niki syar'i lagu ndak ada dalilnya atau alami dia bukan mujarrab, maka dia menjadi sebab yang tidak boleh. Mudahan jelas selalu. Wallahu taala alam. Nggih, Pak Guru. Sila. Kadang-kadang campuran Ustaz yang pertanyaan tadi itu jadinya benarlah secara ilmiah gitu, tapi ada yang pakai selawat dulu sebelum. Nah, ini nyarakna Malik. Ya. Kena ya memang lagu campurnya si solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini misalnya alat gitu. Jatuh dia ke dalam bid'ah ini. Ya, jatuh dia ke dalam bid'ah. Kita bilang baca salawat, ya, dengan cara salawat dia salah satu sebab untuk bagus buahnya. Ini sebab yang Allah tidak pernah menjadikan sebagai sebab. Jatuh dia ke dalam kebid'ahan tersebut. Ini sudah benar mujarrab. Lagu ternyata romboangna sekedi, romboangna salawat. Ketuanya wah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam nalat nyur baca salawat kan. Dia wah jatuh ke dalam kebid'ahan. Jelas Pak Guru nggih? Wallahu taala alam. Sila. Ya. Masyaallah. Nggih, misal nggih. Masya Allah. Nggih. Terus batasan-batasan berbuat baik kepada orang tua itu perkara berbuatnya dia batasan apa ada? Bada kayak beda so. Telu senina teh berarti kan telu mentoak teh ini. Ya, 4 aman teh 4 inan teh. Lagu si li ayat ngone yaitu orang tua yang telah melahirkan kita. Adapun inak mentoa atau amak mentoa ini orang lain istilahnya itu. Ya, tapi kita bantu istri kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita bantu senina teh, tetejak teh, ziarah haning balen ina amambi, tejak kayak gitu. Kita hibur juga orang tuanya. Untuk apa? Supaya si istri berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, karena
begitu kita dekat dengan mentoa tengenu, ya otomatis berada dengan toa itu demen tipa itu demen tipa anaknya. Amun wah dengan toa demen tipa anaknya, mudah bagi si anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, ndak akan ite sejari dengan toa no maksa anak teh doang berbakti tipa ite. Lagu ite justru timbal balik kita kepada dia sebuah kebencian, misalkan dia demen kita anak teh atau apa. Cuman itu maksa anak teh berbakti. Ingat anta harus berbakti tipe aku ni amame misalkan. Kan kasihan dia, mari bantu si anak untuk berbakti kepada kita yang sebagai orang tuanya. Dengan cara apa? Cintai dia, mari dekat kepada dia. Begitu kita dekat kepada dia, mencintai dia, mudah bagi dia untuk berbakti kepada kita. Lagu itu jadi amak justru misalkan kejam tipe anak atau menghindar dari anak kita, sulit bagi anak untuk berbakti kepada kita. Nah ini tugas suami saat senina neniki menjadi anak bagi seorang ayah. Mari dekat kepada mentoa dengan harapan dengan toa mencintai kita dan mencintai anaknya. Kalau sudah mencintai anaknya maka mudah bagi si anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, jadi mentoa orang lain dia memang orang lain. Ya, tapi mari bantu istri-istri kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jelas sih, wallahu taala a'lam. Bayaru anah niki. Ya, insyaallah pekan berikutnya kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.